Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Beberapa peringatan terkait dengan hukum-hukum yang khusus bagi kaum wanita, disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, Ahkamun takhtassu bil libas wal hijab. Hukum-hukum terkait dengan pakaian khusus dan hijab wanita muslimah. Hukum-hukum terkait dengan kekhususan muslimah dalam berpakaian dan berhijab. Pembahasan pasal yang keempat ini dibagi dua oleh penulis. Kita masuk bagian yang pertama. Awalan, sifatul libas asy-syar'i lil muslimah. Yang pertama adalah kriteria pakaian yang syar'i bagi muslimah. Syarat-syarat dan kriteria atau sifat pakaian yang sesuai syariat bagi wanita muslimah. Maka di sini Syekh menyebutkan minimal ada 5 kriterianya. Ada 5 syaratnya pakaian wanita muslimah itu. Yang pertama kata beliau, yajibu ayyakuna libasul mar'ah al-muslimah dafiyan yasturu jami'a jismiha anir rijalil ladzina laisu min maharimiha. Wajib pakaian wanita muslimah itu lebar, panjang, yang menutupi seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi inilah kriteria yang pertama. Pakaian wanita muslimah itu harus besar, lebar, panjang, yang dapat menutupi seluruh anggota tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Jemaah sekalian, ini berdasarkan dalil-dalil, di antaranya surat Al-Ahzab ayat ke-59. Surat Al-Ahzab ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu
kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istrinya orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Perhatikan jemaah sekalian, Allah memerintahkan para wanita yang beriman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59 untuk menutupkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Lalu bagaimana dengan surat An-Nur ayat ke-31? Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka sampai ke dada mereka. Surat An-Nur ayat ke-31. Jadi surat Al-Ahzab ayat 59 memerintahkan kaum wanita untuk menutupi seluruh tubuh. Tapi surat An-Nur ayat ke-31 memerintahkan mereka untuk menutupi kerudung, menutupkan kerudung mereka ke atas kepala sampai ke dada. Dari atas kepala sampai ke dada. Maka kalau begitu kesimpulannya, sebagaimana juga dijelaskan para ulama, diantaranya dalam sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Hirasatul Fadilah, menjaga kemuliaan. Ini saya sangat menyarankan para wanita muslimah untuk membaca buku ini. Sudah ada terjemahannya. Buku yang sangat bagus berjudul Hirasatu Al-Fadilah, yang artinya menjaga kemuliaan, disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Ini buku yang sangat bagus bagi para wanita muslimah. Kalau perlu, ibu-ibu beli buku ini sebanyak-banyaknya dan bagi-bagikan kepada para wanita muslimah. Subhanallah, ini buku yang sangat bagus. Judulnya Hirasatu Al-Fadilah, menjaga kemuliaan, yaitu kemuliaan kaum wanita. Dan insya Allah nanti di pembahasan kita ini juga Syekh akan menyebutkan buku-buku khusus berbicara tentang pakaian wanita muslimah. Baik, jadi di dalam kitab Hirasatul Fadilah yang disusun oleh Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau memberikan kesimpulan dari penjelasan para ulama berdasarkan dua ayat ini, Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31. Maka wanita muslimah itu harus menggunakan dua pakaian, harus menggunakan dua pakaian minimalnya adalah dua pakaian. Yang pertama, menggunakan kerudung yang menutupi sampai ke dada, lalu bagian bawahnya menggunakan jubah, sebagaimana juga dalam penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Ibnu Abbas ketika menjelaskan surat An-Nur ayat ke-31, kaum wanita menggunakan kerudung sampai ke dada, kemudian bagian bawahnya menggunakan jubah. Bagian bawahnya menggunakan jubah. Kalau ditambah dengan menggunakan kaos kaki sehingga kakinya lebih aman, tidak terlihat, maka tentu lebih baik lagi. Tentu lebih baik lagi. Karena intinya adalah wanita itu harus ditutupi, harus dihijab. Baik, ini pakaian yang pertama, disebut khimar atau kerudung. Nah, pakaian yang kedua, jadi pakaian yang pertama dalam surat An-Nur ayat ke-31. Pakaian yang kedua disebut jilbab. Jadi Al-Quran membedakan antara kerudung dan jilbab. Apa yang dimaksud dengan jilbab? Maka surat Al-Ahzab ayat 59 menerangkan jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Sebagaimana juga nanti akan disebutkan penjelasannya oleh penulis hafizahullah ta'ala. Tapi ayat ini jelas. Perhatikan ayatnya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah para wanita mukminah menutupkan seluruh tubuh mereka
dengan jilbab-jilbab mereka. Surat Al-Ahzab ayat ke-59. Jadi ini yang menutupi seluruh tubuh, digunakan di bagian luarnya. Bagian dalamnya adalah kerudung, bagian atasnya dan bawahnya adalah jubah, ditambah dengan kaos kaki, itu lebih baik lagi. Sedangkan bagian luarnya adalah jilbab yang menutupi seluruh tubuh. Baik, ini dalil apa yang disebutkan oleh Syekh, yaitu syarat dan kriteria pakaian muslimah yang pertama, harus menutupi seluruh tubuh. Baik, dan sudah pernah kita bahas terkait dengan wajah, begitu pula tangan, yaitu dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan dan punggungnya. Maka di situ ada perbedaan pendapat ulama. Sudah kita bahas di sini ya, tapi tidak mengapa saya berikan kesimpulan. Saya berikan kesimpulan, tapi kita tidak bahas lagi dalil-dalilnya. Namun kesimpulannya, ada 4 keadaan atau 4 kondisi yang disepakati ulama, dan ada 2 keadaan yang ulama beda pendapat. Ini kesimpulan masalah cadar. Pertama, jadi 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama yang disepakati para ulama. Kesimpulan yang kedua yang diperselisihkan para ulama. Kesimpulan yang pertama yang disepakati para ulama, ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi. Yaitu kondisi yang pertama, apabila seorang wanita wajahnya menimbulkan fitnah atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, yaitu godaan bagi kaum laki-laki. Apabila wajah seorang wanita itu dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, godaan yang besar bagi kaum laki-laki, maka ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, wajib baginya untuk berhijab, untuk bercadar. Sepakat ulama, wajib baginya untuk bercadar, tidak ada perbedaan pendapat. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila ada laki-laki yang dikhawatirkan melihatnya dengan syahwat, walaupun dia nggak cantik-cantik banget, tapi ada kaum laki-laki yang kurang iman di sekitar situ, mungkin dia mau lewat di situ, yang dikhawatirkan akan tergerak syahwat mereka, maka keadaan yang kedua ini juga disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya wajib bagi wanita itu bercadar. Sepakat ya, nggak ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian keadaan yang ketiga, ulama juga sepakat boleh membuka cadar dalam kondisi darurat. Contohnya dalam pengobatan, dokternya laki-laki misalkan, tapi sangat perlu untuk dibuka wajahnya, penyakitnya berhubungan dengan itu, harus dibuka. Atau persaksian di pengadilan, maka sepakat ulama boleh. Kemudian keadaan yang keempat, juga disepakati para ulama, boleh membuka cadar ketika ada hajat. Jadi yang ketiga karena darurat, yang keempat karena hajat. Contohnya apa? Seorang laki-laki mau melamar seorang wanita, maka termasuk sunnah atau dibolehkan dalam syariat, dia melihat dulu kepada calon istrinya. Maka boleh dia membuka wajahnya walaupun bukan darurat tapi ada hajat. Baik, ini yang disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian kesimpulan yang kedua, 2 keadaan yang ulama beda pendapat. 2 keadaan yang ulama beda pendapat. Keadaan yang pertama,
apabila tidak memunculkan atau tidak dikhawatirkan munculnya fitnah, godaan. Maka di sini ulama beda pendapat. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila tidak dikhawatirkan atau tidak memunculkan syahwat. Apabila tidak memunculkan syahwat atau tidak dikhawatirkan munculnya syahwat. Ini dua keadaan yang ulama beda pendapat. Jadi ini kebalikannya dari dua keadaan di kesimpulan yang pertama tadi. Maka ini kebalikannya. Kalau memunculkan fitnah dan syahwat atau dikhawatirkan akan muncul fitnah dan syahwat, semua ulama sepakat wajib dia bercadar. Wajib bagi wanita muslimah bercadar. Ulama dari 4 mazhab, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad, dan ulama yang lainnya semuanya sepakat dalam dua keadaan ini wajib dia bercadar. Nah sekarang kebalikannya, tidak dikhawatirkan munculnya fitnah, mungkin gak cantik-cantik banget, dan tidak pula dikhawatirkan munculnya syahwat. Maka dalam dua keadaan ini ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Sebagian berkata tetap haram membuka wajahnya, dalam artian tetap wajib bercadar. Sebagian lagi berpendapat boleh dia tidak bercadar, namun yang berpendapat boleh ini tetap mengatakan juga makruh. Jadi dia tidak haram membuka cadar, ini pendapat yang kedua. Namun kebanyakan ulama yang berpendapat yang kedua ini tidak haram masih mengatakan hukumnya minimalnya adalah makruh. Baik, jadi ini kesimpulan yang disepakati dan yang diperselisihkan para ulama terkait dengan hukum cadar. Kemudian Syekh melanjutkan, wala takshifu li maharimiha illa ma jarat al-adah bi kashfihi min wajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Dan janganlah seorang wanita muslimah membuka auratnya di hadapan mahramnya kecuali yang biasa nampak terlihat. Kemudian beliau berikan contoh yang biasa atau yang boleh terlihat untuk mahram adalah wajahnya, dua tangannya, dan dua kakinya. Jadi jemaah sekalian, untuk mahram pun masih ada batasan aurat. Jadi jangan mengira karena mahram anak sendiri misalkan lalu bebas berpakaian. Tidak, masih ada batasan aurat. Yang betul-betul bebas itu hanya suami istri. Hanya suami istri yang bebas, nggak ada batasan sama sekali. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata Allah, istri-istri kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ini adalah dalil yang menunjukkan suami istri tidak ada batasan aurat. Suami istri tidak ada batasan aurat. Iya. Tapi selain suami istri, walaupun mahram, masih ada batasan aurat. Selain suami istri, walaupun mahram, masih ada batasan aurat. Apa batasan auratnya? Kata Syekh, contohnya wajah, termasuk kepala, sampai ke leher. Sampai ke leher, artinya leher ke bawah itu sudah bukan yang dibolehkan untuk terlihat di depan mahram. Begitu pula lengan. Jadi lengan ke atas, bahu dan seterusnya sudah tidak boleh lagi terlihat walaupun mahram. Begitu pula kaki, yaitu bawah betis. Betis ke atas, paha dan seterusnya sudah tidak boleh lagi terlihat walaupun mahram. Jadi nggak dibenarkan seorang wanita muslimah pakai celana pendek walaupun di depan mahramnya.
Jadi ada batasannya. Batasannya adalah tempat-tempat perhiasan. Ya, leher tempat perhiasan kalung. Begitu pula tangan, tempat perhiasan gelang. Begitu pula kaki, tempat perhiasan gelang kaki. Maka itulah batasannya. Itulah batasannya. Ini dipetik dari surat An-Nur ayat ke-31. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna ila akhiril ayah. Kata Allah, dan janganlah kaum wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka atau ayah mereka sendiri atau ayah-ayah suami mereka atau ayah suami-suami mereka atau ayah suami mereka dan seterusnya, disebutkan sejumlah mahram. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan mahram boleh melihat seorang wanita di batasan tempat perhiasannya. Karena Allah mengatakan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahramnya. Maka menunjukkan walaupun mahram masih ada batasan, yaitu tempat perhiasannya. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, harus kita paham betul ya, siapa yang mahram, siapa yang bukan mahram. Walhamdulillah di pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas juga siapa saja yang termasuk kategori mahram. Baik, ini yang pertama. Kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, kata Syekh, ayyakuna satiran lima wara'ahu fala yakunu syafafan yura min wara'ihi launu basyaratiha. Hendaklah menutup apa yang ada di belakang pakaian tersebut. Maksudnya kulitnya tidak boleh tipis sehingga tembus pandang, transparan, terlihat kulitnya. Maka ini tidak boleh. Tidak tercapai tujuan berhijab kalau begitu, kalau pakaiannya tembus pandang. Dan banyak saya lihat mukena yang digunakan kaum wanita itu tembus pandang. Mungkin dia nggak mau kepanasan lagi sholat, tapi malah tembus pandang. Ini tidak menutup aurat. Sama saja dia tidak menutup aurat kalau tembus pandang. Iya, jadi harus dipastikan pakaian wanita muslimah tidak transparan atau tidak tembus pandang, tidak kelihatan kulitnya dari balik pakaiannya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, alla yakuna dayyiqan yubayyinu hajma a'dha'iha. Pakaian tersebut tidak tipis sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi tidak sempit. Pakaian tersebut tidak sempit sehingga menampakkan bentuk tubuhnya. Ini syarat yang ketiga, bukan pakaian ketat. Jadi syarat yang ketiga tidak ketat, tidak sempit, tidak ketat sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Dan dua syarat ini, syarat yang kedua dan ketiga, dalilnya adalah hadis. Jadi dalilnya ada dua bentuk. Pertama, dalil yang umum, yaitu perintah berhijab. Perintah berhijab itu sudah mencakup perintah menggunakan pakaian yang tebal dalam artian tidak tembus pandang, dan pakaian yang lebar, tidak ketat. Ini sudah tercakup sebenarnya dalam dalil-dalil perintah umum, perintah berhijab. Tapi juga ada dalil khusus, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Yang pertama, nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, wanita yang berjalan
berlenggak-lenggok, yang bergoyang-goyang. Ru'usuhunna mithlu asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang menonjol. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium harumnya. Wa rijalun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna biha ibadallah. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang memegang cambuk-cambuk dari ekor-ekor sapi yang dengannya mereka memukul hamba-hamba Allah. Jadi ini dua golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk penghuni neraka yang belum aku lihat. Maka salah satunya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Para ulama menjelaskan makna berpakaian tapi telanjang, dia berpakaian tapi tembus pandang atau sempit, ketat. Itulah yang dimaksud berpakaian tapi telanjang, atau tidak menutupi seluruh tubuh. Jadi 3 makna yang dimaksud dalam hadis ini. Wanita yang berpakaian tapi telanjang itu ada 3 makna. Yang pertama, pakaiannya tembus pandang. Yang kedua, pakaiannya ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, masih sangat menarik, menggoda kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga, tidak menutupi seluruh tubuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ini adalah para wanita penghuni neraka, termasuk yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Iya. Ini yang ketiga. Yang kedua dan ketiga, dalilnya sama. Kemudian yang keempat, alla tatashabbah birrijal fi libasiha. Hendaklah pakaian wanita muslimah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Faqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wa la'ana al-mutarajjilati minan nisa'. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Jadi ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dilaknat pelakunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya itu adalah dosa yang sangat besar. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki menggunakan pakaian wanita dan melaknat wanita yang menggunakan pakaian laki-laki. Maksudnya model pakaiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian seperti pakaian wanita, dan sebaliknya melaknat wanita yang berpakaian seperti pakaian kaum laki-laki. Jadi itu adalah dosa yang sangat besar. Maka hendaklah dijauhi oleh kaum wanita. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, seperti apa yang dimaksud dengan menyerupai kaum laki-laki? Seperti apa pakaian wanita muslimah
yang menyerupai kaum laki-laki. Maka Syekh berkata, wa tashabbuhuha birrajul fi libasihi an talbasa ma yakhtassu bihi naw'an wa sifatan fi urfi kulli mujtama'in bihasabihi. Dan tasyabbuh, menyerupainya wanita dengan kaum laki-laki dalam berpakaian adalah ketika dia menggunakan pakaian yang khusus bagi kaum laki-laki, baik dari segi jenisnya maupun tata caranya, baik dari model pakaian maupun cara berpakaian. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui itu pakaian khusus laki-laki? Kata Syekh, kembalinya kepada urf, kebiasaan masyarakat. Jadi syariat tidak memberi ketetapan khusus dalam hal ini. Di mana satu masyarakat menganggap itu pakaian laki-laki, itu cocoknya bagi kaum laki-laki, maka tidaklah pantas wanita menggunakannya. Tidaklah pantas wanita menggunakannya. Jadi kembali kepada urf. Tidak ada model pakaian laki-laki dan wanita yang ditentukan secara detail dalam syariat. Maka kembali kepada urf. Jadi kalau kebiasaan di masyarakat kita pakaian seperti itu atau model berpakaian seperti itu adalah kebiasaan kaum laki-laki, maka kaum wanita tidak boleh melakukannya. Iya. Dan kesimpulannya jemaah sekalian, kesimpulannya Syekh juga menukil penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau menjelaskan panjang lebar. Kesimpulannya ada dua. Kesimpulannya ada dua untuk mengetahui pakaian itu adalah pakaian khusus kaum laki-laki yang wanita tidak boleh menggunakannya. Kalau dia gunakan, dia terlaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kategori. Kategori yang pertama, pakaian wanita muslimah itu dan pakaian laki-laki hendaklah sesuai dengan keadaan mereka. Maksudnya apa? Kalau tidak sesuai dengan keadaan, maka berarti dia sudah masuk kategori menyerupai. Wanita muslimah yang sesuai dengan keadaannya, yang disyariatkan baginya adalah menutupi auratnya dan tidak tabarruj, tidak menampakkan perhiasan, tidak terlihat indah. Jadi kalau dia tidak menutupi dan menarik pandangan, maka itu sudah menyerupai kaum laki-laki. Menyerupai kaum laki-laki. Baik, ini kategori yang pertama. Enggak sesuai dengan wanita, sesuainya bagi laki-laki. Ketika wanita melakukan seperti itu, maka dia menyerupai kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui pakaian itu khusus bagi kaum laki-laki? Dengan melihat pada kebanyakan. Dengan melihat pada kebanyakan. Makanya ada kaidah dalam syariat, al-hukmu ala al-ghalib. Hukum itu sesuai dengan kebanyakan yang terjadi. Maka kita bisa menghukumi ini pakaian khusus laki-laki, wanita nggak boleh. Kenapa? Buktinya kebanyakan laki-laki menggunakannya. Kebanyakan laki-laki menggunakannya. Walaupun ada wanita menggunakannya, tapi jauh lebih sedikit. Maka itu tidak bisa dihukumi pakaian yang boleh bagi laki-laki dan wanita. Baik, jadi itu kaidahnya. Kita masuk kriteria yang kelima. Ini yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh. Alla yakuna fihi zina. Hendaklah pakaian wanita muslimah itu tidak terdapat padanya perhiasan. Tulfitu al-anzar, yang membuat
atau yang menarik pandangan kaum laki-laki inda khurujiha minal manzil, ketika dia keluar dari rumah. Jadi jemaah sekalian, inilah kriteria yang kelima. Tidak boleh ada perhiasan atau sesuatu yang menarik pandangan kaum laki-laki. Jadi apa saja yang menarik pandangan kaum laki-laki, terserah kita mau sebut perhiasan atau tidak, maka itu tidak boleh. Karena tujuan wanita itu berhijab justru untuk mencegah pandangan laki-laki kepadanya, atau dengan kata lain supaya dia enggak menarik. Itulah tujuan berjilbab. Jadi sangat aneh kalau jilbab itu dibuat bagus-bagus, menarik, ada model-model, ada kupu-kupunya, atau ada bordirannya, atau ada lambang partainya di situ, dan lain-lain. Intinya apapun nggak boleh. Apapun yang bisa menarik kaum laki-laki tidak boleh disematkan kepada jilbab wanita muslimah. Jadi nggak mungkin ada fashion show ya untuk hijab, berlomba mana yang paling keren, yang paling cantik dilihat. Itu justru jelas-jelas bertentangan dengan tujuan berjilbab itu sendiri. Jadi makin tidak menarik wanita itu dilihat oleh kaum laki-laki, makin tercapai tujuan dia berhijab. Bukan pula maknanya dia harus pakai yang jelek-jelek, tidak. Tapi yang penting tidak menarik. Yang penting tidak menarik pandangan kaum laki-laki. Maksudnya tidak menarik di sini tidak membuat mereka senang melihatnya, merasa nikmat ketika melihatnya. Baik, jadi ini tujuan berjilbab. Li'alla takuna minal mutabarrijat bizina. Kata Syekh, kenapa tidak boleh ada perhiasan atau sesuatu yang dapat menarik pandangan kaum laki-laki, agar wanita muslimah itu tidak termasuk wanita yang tabarruj, wanita yang melakukan tabarruj, menampakkan perhiasan. Sebagaimana pernah kita bahas juga tentang tabarruj, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj seperti wanita jahiliyah dahulu. Janganlah kalian bertabarruj seperti wanita jahiliyah dahulu. Ada banyak penjelasan para ulama tentang makna tabarruj. Namun kesimpulannya tabarruj itu artinya adalah seorang wanita menampakkan sesuatu yang menarik pada dirinya sehingga kaum laki-laki tertarik memandangnya. Itu kesimpulan daripada makna tabarruj yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Baik. Jadi tidak boleh mengandung tabarruj pada jilbab atau pakaian wanita muslimah. Inilah 5 kriteria yang harus terpenuhi pada pakaian wanita muslimah. Baik, ini pembahasan yang pertama. Kita masuk pembahasan yang kedua, dan ini yang terakhir. Tsaniyan, kata Syekh, yang kedua adalah al-hijab maknahu wa adillatuhu wa fawaiduhu. Tentang hijab, maknanya, dalil-dalilnya, dan faidah-faidahnya. Jadi Syekh berbicara khusus tentang hakikat hijab. Apa sih hijab itu? Apa dalilnya dan apa faidahnya? Al-hijab maknahu antastural mar'ah badanaha anir rijal alladzina laisu min maharimiha. Hijab itu maknanya seorang wanita menutupi tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Inilah hakikat hijab. Inilah hakikat hijab, menutupi tubuh dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna
au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna. Dan janganlah kaum wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah-ayah mereka atau ayah-ayah suami mereka, mertua, atau anak-anak mereka sendiri atau anak-anak suami mereka. Ya, misalkan suaminya punya anak dari istri yang lain, maka itu mahram. Atau saudara-saudara laki-laki mereka, kakak dan adik. Apakah kakak seayah dan seibu, atau seayah saja atau seibu saja, semuanya mahram, asal ada hubungan seayah atau seibu. Kalau anak bawaan, janda dan duda menikah dari pernikahan sebelumnya bawa anak, maka anak mereka masing-masing bukan mahram, karena bukan seayah, bukan pula seibu. Bukan seayah, bukan pula seibu, maka bukan mahram. Kemudian berikutnya, atau anak saudara-saudara mereka yang laki-laki atau anak saudari-saudari mereka yang perempuan, yaitu ponakan. Yang terakhir, ponakan dari saudara laki-laki maupun ponakan dari saudara perempuan adalah mahram. Iya. Tapi anak kita dan ponakan kita bukan mahram. Jadi kalau kita punya ponakan, maka ponakan kita adalah mahram. Tapi anak kita dengan ponakan kita bukanlah mahram. Jadi seorang muslimah misalkan, dia punya ponakan laki-laki, anak kakaknya yang laki-laki atau kakaknya yang perempuan, atau adiknya yang laki-laki atau adiknya perempuan, maka ponakannya yang laki-laki ini adalah mahram. Tapi kalau muslimah ini punya anak perempuan, maka anaknya bukan mahram bagi ponakannya. Iya. Sehingga mereka kalau mau dinikahkan ya boleh saja kalau mau dinikahkan, karena bukan mahram. Jadi sepupu bisa dinikahkan, sepupu bisa dipupuk. Kemudian, jadi ini surat An-Nur ayat ke-31. Surat Al-Ahzab ayat ke-53, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin." Dan apabila kalian meminta sesuatu dari para istri Nabi atau dari para wanita, maka mintalah dari balik hijab. Surat Al-Ahzab ayat ke-53. Jamaah sekalian, berdasarkan ayat ini, maka kata Syekh, yang dimaksud dengan hijab adalah yang menutupi wanita. Apakah berupa dinding rumah, pintu, atau pakaian. Jadi makna hijab dalam syariat tidak khusus pakaian, tidak khusus pakaian. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan sebenarnya sebaik-baik hijab bagi muslimah adalah rumahnya. Sebagaimana juga firman Allah, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Artinya wanita itu seharusnya tidak keluar kecuali memang ada hajat. Kalau nggak penting-penting banget, janganlah keluar. Dan keluar pun harus dengan menutupi auratnya. Jadi pengertian hijab dalam syariat tidak khusus pakaian, bisa jadi rumah, bisa jadi pakaian. Jadi apapun itu yang bisa menutupi wanita muslimah. Atau dalam majelis kita seperti ini ada hijab. Iya. Kemudian di sini Syekh memberikan faidah. Wa lafdzul ayah wa in kana waridan fi azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa inna hukmahu amun li jami'il mu'minat. Lafaz ayat ini surat Al-Ahzab ayat 53 meskipun turun terkait dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukumnya bersifat umum. Hukumnya bersifat umum bagi seluruh wanita mukminah. Bagi seluruh wanita mukminah. Kenapa jemaah sekalian? Paling tidak karena dua sebab. Paling tidak karena dua sebab. Iya. Yang pertama, lafaznya bersifat umum. Lafaznya bersifat umum. Makanya ada kaidah di kalangan ulama ahli tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah
keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, lafaznya umum, walaupun sebab turun ayat ini terkait dengan istri-istri Nabi SAW dan para sahabat. Jadi kepada istri-istri Nabi SAW dan para sahabat, Allah mengatakan, wahai para sahabat, kalau kalian ada keperluan kepada istri-istri Nabi, mintalah keperluan itu dari balik hijab. Tapi lafaznya tidak menyebut khusus bagi sahabat dan khusus bagi wanita muslimah, khusus bagi istri Nabi SAW. Jadi tidak ada lafaz yang mengkhususkan mereka. Lafaznya bersifat umum. Lafaznya bersifat umum, sehingga hukumnya mencakup umum. Baik, ini alasan yang pertama. Mengapa ayat ini bermakna umum, tidak khusus bagi tidak khusus bagi istri-istri Nabi SAW. Kemudian alasan yang kedua, Syekh mengatakan, karena Allah menjelaskan kepada kita illah, sebab mengapa para sahabat dan istri-istri Nabi SAW diperintahkan untuk saling berhijab. Apa sebabnya? Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Karena yang demikian itu, dengan adanya hijab di antara kalian, lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Hati kalian para sahabat dan hati mereka para istri Nabi SAW. Atau hati kalian wahai kaum lelaki dan hati mereka kaum wanita. Maka Allah katakan lebih suci. Ini adalah alasan yang umum, mencakup seluruh kaum muslimin, membutuhkan untuk mensucikan hati, bukan hanya istri-istri Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian ada alasan lagi yang ketiga, yaitu qiyas aula. Qiyas aula, bukan sekedar qiyas, tapi qiyas aula. Artinya dikiaskan. Apabila sahabat dan istri-istri Nabi SAW diperintahkan untuk saling berhijab, maka dikiaskan juga kepada kita. Kita juga muslim dan muslimah kalau begitu harus berhijab. Bahkan kita yang lebih membutuhkan hijab daripada sahabat dan istri-istri Nabi SAW. Berarti kita aula, jadi lebih butuh, lebih pantas untuk berhijab. Karena kita tidak ragukan lagi, para istri Nabi SAW hatinya yang paling suci. Para sahabat Nabi SAW, hati mereka yang paling bersih, yang paling kuat imannya dan mendalam ilmunya. Bersamaan dengan itu, Allah masih menyuruh mereka berhijab. Maka kalau begitu, kita yang lebih pantas disuruh untuk berhijab. Jadi nggak masuk akal, bertentangan dengan akal sehat kalau ada orang yang berpendapat perintah berhijab hanya khusus sahabat dan istri-istri Nabi SAW. Ya memang ada pendapat seperti itu. Ya, ulama-ulama yang mengajak kepada politik, kepada partai supaya banyak pendukungnya, bikin kegiatan-kegiatan tanpa hijab, lalu mereka katakan ayat ini khusus bagi bagi sahabat dan istri-istri Nabi SAW. Maka ini tiga bantahannya. Pertama, lafaz bersifat umum. Yang kedua, sebabnya adalah sebab yang bersifat umum juga, yaitu untuk menjaga hati. Yang ketiga, qiyas aula, dikiaskan secara aula, secara lebih pantas, bukan sekedar kias. Kalau sahabat dan istri Nabi SAW saja butuh untuk berhijab, maka kita yang lebih butuh, karena kita yang jelas lebih lemah imannya, lebih kurang ilmunya. Baik, jadi makna hijab mencakup semua yang menutupi, pakaiankah, atau kain hijab, atau rumah, dan rumah yang terbaik sebagai hijab bagi wanita muslimah. Makanya jemaah sekalian, juga sering kita ingatkan, tidak boleh ada di rumah itu tinggal bersama yang tidak punya hubungan mahram. Nggak boleh. Bagaimana caranya rumah menjadi hijab kalau begitu? Jika tinggal di rumah bukan mahram, ipar-iparan misalkan, ya, saudara ipar bukan mahram, tidak boleh tinggal serumah, kecuali rumahnya dibagi dua, digembok,
nggak ada akses. Begitu pula pembantu, harus diberikan batasan jelas. Andai dia tinggal di rumah kita, ini ruangan khusus pembantu, yang itu ruangan keluarga yang punya hubungan mahram. Kalau dia mau masuk ke situ, mau bersih-bersih, dia izin dulu, mereka pindah tempat dulu, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya tidak boleh tinggal serumah yang tidak punya hubungan mahram, karena tidak mungkin berhijab. Tidak mungkin rumah menjadi hijab kalau tinggal bersama orang-orang yang tidak punya hubungan mahram, kecuali ada batasan yang jelas dan tegas di dalam rumah tersebut. Iya. Dan juga Allah berfirman tentang hijab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita istri-istrinya orang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi inilah ayat-ayat tentang hijab. Nah, sekarang tentang jilbab. Surat Al-Ahzab 59. Jadi jilbab adalah bagian dari hijab. Hijab itu maknanya bersifat umum. Jadi di sini kita bahas juga apa perbedaan hijab dan jilbab. Hijab itu bersifat umum, mencakup pakaian ataupun apa saja yang menutupi kaum wanita. Seperti di majelis ilmu ada hijab, begitu pula rumah digunakan sebagai hijab bagi muslimah. Makanya juga jemaah sekalian, kita kalau mau datang bertamu, kita disuruh mengucapkan salam dan minta izin masuk, jangan menerobos begitu saja. Begitu pula dianjurkan ketika kita berdiri di depan rumah orang lain, jangan berdiri depan pintunya, tapi berdiri di samping, sehingga kalau dia buka pintunya tidak terlihat sesuatu yang dia tidak ingin dilihat. Begitu pula dilarang keras mengintip di rumah orang lain, sampai-sampai ada hadis, kalau tuan rumah menusuk mata orang yang mengintip, maka tuan rumah itu tidak berdosa. Jadi hati-hati. Kita mengintip rumah orang lain, ditusuk mata kita, maka dia tidak berdosa. Kita yang berdosa malah. Iya. Jadi rumah adalah hijab. Maka makna hijab bersifat umum. Adapun jilbab adalah khusus pakaian, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Sebagaimana di sini juga disebutkan, dinukil oleh Syekh dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa huwal izar al-kabir alladhi yughatti ra'saha wa sa'ira badaniha. Jilbab itu adalah pakaian yang besar, yang luas, yang menutupi kepala wanita dan seluruh anggota tubuhnya. Jadi ini pengertian hijab. Ini pengertian hijab. Baik. Kemudian Syekh juga memberikan faidah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya wanita menutup wajah di hadapan selain mahramnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau mengatakan, kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat, fa idza hadau bina sadalat ihdana jilbabana, fa idza hadhu bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, fa idza jawazana kashafnahu. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kaum laki-laki yang berkendaraan melewati kami, dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ihram. Jemaah sekalian, di antara aturan ihram, baik ihram haji maupun umrah, bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan menggunakan kaos tangan. Jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang melarang
wanita ketika ihram haji atau umrah menggunakan cadar dan kaos tangan. Dan jemaah sekalian, kita juga bisa petik pelajaran dari hadis ini. Kita bisa memetik pelajaran kalau begitu, dulu wanita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menggunakan cadar dan kaos tangan. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka lepaskan ketika sedang ihram. Iya kan? Kalau mereka enggak gunakan, ya enggak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk melepaskan. Itu menunjukkan mereka menggunakannya, sehingga beliau melarang mereka untuk menggunakannya ketika sedang ihram. Itu pun jemaah sekalian, itu pun mereka menutup wajahnya sebagaimana diceritakan oleh Aisyah dalam hadis ini, ketika kaum laki-laki itu melewati kami, maka setiap dari kami para wanita menurunkan jilbabnya ke wajahnya, dari atas kepalanya ke wajahnya. Apabila kaum laki-laki itu sudah melewati kami, maka kami singkap kembali wajah kami. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, solusi bagi wanita muslimah ketika ihram dan umrah untuk menutupi wajah dan tangannya adalah dengan jilbab. Bukan dengan cadar dan kaos tangan. Iya. Jadi begitu caranya dia tutupi. Kalau begitu memang jilbabnya harus lebar sehingga bisa ditarik-tarik untuk bisa menutupi wajahnya, begitu pula tangannya. Kalau tangannya ya sebenarnya sudah otomatis tertutup karena jilbabnya luas. Makanya di riwayat ini Aisyah hanya mengatakan kami menurunkan jilbab kami untuk menutupi wajah. Adapun tangannya sudah otomatis tertutup karena jilbabnya lebar. Yang tidak boleh menutupi tangan dengan kaos tangan, begitu pula menutupi wajah dengan dengan cadar. Itu tidak boleh ketika sedang ihram. Baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada buku-buku yang dianjurkan oleh Syekh untuk dibaca bagi wanita muslimah. Di sini Syekh menyebutkan beberapa. Yang pertama, Hijabul Mar'ah wa libasuha fis shalah. Hijab wanita dan pakaiannya di dalam salat. Ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang kedua, Hukmus Sufur wal Hijab. Ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Yang ketiga, As-Sarimul Masyhur 'alal maftunina bis-sufur. As-Sarimul Masyhur 'alal maftunina bis-sufur. Yang ditulis oleh Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri rahimahullah. Jadi ini buku yang isinya nasihat bagi para wanita yang membuka aurat. Kemudian yang keempat, Risalatul Hijab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini juga buku sangat bagus. Ada dalil-dalil akal sehat. Syekh mengajak para wanita berfikir tentang kewajiban menggunakan hijab. Dan juga jangan lupa buku yang saya sampaikan tadi juga sangat bagus, yaitu Hirasatu Al-Fadilah. Hirasatu Al-Fadilah ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Jadi semuanya 5 buku dianjurkan untuk dibaca. Ini juga termasuk dakwah. Andai kita punya uang, kita beli banyak-banyak, lalu kita bagi-bagikan kepada para wanita. Ini termasuk dakwah. Kemudian jemaah sekalian, bagian berikutnya, bagian akhir, Syekh memberi nasihat kepada para wanita agar tidak menyebabkan fitnah, tersebarnya kekejian, hubungan-hubungan terlarang di masyarakat, dikarenakan para wanita tidak menutup aurat. Ini diantara sebab terbesarnya tersebar hubungan-hubungan terlarang, perbuatan-perbuatan yang keji antara laki-laki dan wanita, karena para wanita tidak menggunakan hijab.
Sebagaimana di sini juga Syekh menjelaskan, ada wanita yang bermental munafik. Ada wanita yang bermental munafik. Hijabnya, kata beliau, hijabnya munafik. Dia berhijab hanya di kalangan orang-orang yang berhijab, atau kalau ada aturan berhijab. Ya misalkan di sekolah karena ada aturan berhijab, atau di kantor, maka dia pakai hijab. Pulang dari situ sudah dia buka. Termasuk juga Syekh mengingatkan, orang-orang Saudi dan para pendatang di pesawat pun mereka belum berhijab. Nanti sudah tiba di bandara baru mereka berhijab. Walaupun ini juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, termasuk kebaikan peraturan yang ada di Arab Saudi. Tetapi para wanita itu adalah wanita-wanita yang tidak jujur. Kata Syekh, memiliki mental munafik. Yastakmilna an-nifaq fil hijab. Kata beliau, mereka seperti orang-orang munafik dalam berhijab. Hanya berhijab di keadaan-keadaan tertentu. Kalau di negeri kita mungkin ditambah lagi, berhijab karena ada kepentingan politik, ya, untuk kampanye supaya terlihat islami, maka berhijab. Padahal biasanya sehari-harinya nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab. Giliran mau dipilih, apakah dia dipilih atau suaminya, baru dia berhijab, fotonya di mana-mana berhijab. Padahal sehari-harinya dia tidak berhijab. Sehari-harinya dia tidak berhijab. Maka ini kata Syekh adalah hijab kemunafikan, seperti orang-orang munafik. Walaupun ini tidak munafik besar ya, tidak sampai tingkat dia kafir, tidak. Yang kafir itu kalau seseorang mengatakan hijab tidak wajib, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia nggak pakai jilbab, ya nggak bisa kita katakan kafir. Betul, itu perbuatan dosa, itu perbuatan dosa, tapi bukan kekafiran. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya berhijab atau syariat berhijab, maka itu adalah kekafiran. Apalagi membenci, membenci lebih parah lagi. Itu adalah kekafiran. Dan yang paling parah, menghina, mengolok-olok. Menghina dan mengolok-olok. Ini 3 bentuk kekafiran terhadap syariat yang banyak terjadi di masyarakat atau di sebagian masyarakat. Yang pertama, tidak mengakui kalau itu adalah syariat. Yang kedua, membencinya, na'udzubillah. Walaupun dia akui itu syariat, tapi dalam hati dia tidak suka, dia benci. Walaupun dia berjilbab, tapi kalau dia benci, batal Islamnya. Yang ketiga yang lebih parah adalah mengolok-olok, menghina, merendahkan. Ini adalah kekufuran. Jadi jemaah sekalian, bedakan pelaku dosa besar dan pelaku dosa kekafiran. Sebagai penutup, Syekh mengatakan, ayyatuhal muslimah, innal hijab yasunukah minan nadharat al-masmumah as-sadirah min mardal qulub wa kilabil bashar. Wahai muslimah, sesungguhnya hijab itu menjagamu dari pandangan-pandangan yang beracun, yang muncul dari hati-hati orang yang berpenyakit hati, yang muncul dari orang-orang yang berpenyakit hati dan manusia yang berperangai seperti anjing, seperti hewan. Wa yaqta'u ankal atma al-mas'urah falzamihi wa tamassaki bihi. Dan juga hijab itu, kata Syekh, memutus darimu keinginan-keinginan buruk laki-laki tersebut, keinginan-keinginan buruk para laki-laki tersebut, sehingga melindungimu. Falzamihi wa tamassaki bihi, maka hendaklah engkau selalu berhijab dan berpegang teguhlah dengannya. Wala taltafiti liddi'ayat al-mugharridah allati tuharibul hijab atau tuqallilu min sya'nihi fa innaha turidu laki syarr. Dan jangan kamu menoleh sedikit pun pada seruan-seruan yang memerangi hijab atau menyepelekan hijab.
yaitu ucapan-ucapan orang-orang yang tidak beriman, baik orang yang sudah jelas-jelas kafir atau orang-orang liberal yang mengaku muslim atau orang-orang bodoh. Karena sesungguhnya seruan-seruan yang mereka hembuskan itu tidak lain yang mereka inginkan untukmu adalah keburukan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat itu menginginkan agar kalian menjadi tersesat, condong kepada kesesatan dengan kesesatan yang besar. Surat An-Nisa ayat ke-27. Jadi hati-hati, ada orang-orang yang ingin menghancurkan generasi, merusak bangsa. Mereka memerangi hijab atau meremehkan hijab atau melarang para wanita berhijab atau menganjurkan, mengajak wanita membuka aurat dan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kata Allah, mereka termasuk, kata Syekh, mereka termasuk dalam firman Allah, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan azima. Surat An-Nisa ayat 27. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, menginginkan agar kalian tersesat dengan kesesatan yang besar. Maka berhati-hatilah. Walhamdulillah, selesai pembahasan pasal yang keempat. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Fadhal. Apa saja batasan aurat di depan ayah tiri dan di depan ayah mertua? Batasannya sudah kita jelaskan tadi, yaitu batasan mahram, batasan aurat terhadap mahram, yaitu leher ke atas, leher ke bawah nggak boleh lagi. Kemudian lengan ke atas nggak boleh lagi, lengan ke bawah boleh. Kemudian kaki, di bawah betis ke atas nggak boleh lagi, nggak boleh terlihat. Iya. Jadi ayah tiri yang dimaksud di sini adalah suami ibu, maka itu adalah mahram. Iya. Tapi kalau dia bawa anak dari pernikahan sebelumnya, maka bukan mahram kita. Begitu pula mertua mahram, dan mertua adalah mahram selama-lamanya. Walaupun sudah cerai, walaupun sudah meninggal suami, maka ayahnya tetap mahram bagi istrinya. Iya. Bagaimana hukum istri bercadar kemudian berdandan ketika ingin keluar bersama suaminya? Ya tidak boleh lah. Dia berdandan khusus untuk suaminya saja di rumah. Jangan ketika keluar. Sadar apaan itu kalau berdandan? Iya. Dan jemaah sekalian, larangan bagi laki-laki melihat wanita, kan dilarang kan? Laki-laki melihat wanita. Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Perhatikan ayat ini. Laki-laki dilarang melihat wanita. Apakah ayat ini mengatakan kalau dia sudah bercadar boleh dilihat? Tidak kan? Sama. Jadi walaupun dia bercadar, nggak boleh dia pakai pakaian atau jilbab yang menarik pandangan kaum laki-laki. Tidak boleh. Iya. Tapi kalau maksudnya dia berdandan, misalkan dia pakai pemerah pipi, lalu dia tutup cadar, saya katakan itu sia-sia. Itu perbuatan sia-sia, tapi boleh. Kan nggak kelihatan. Boleh saja, tapi nggak kelihatan kan? Maka sia-sia. Seharusnya dia pakai di rumah ketika bersama suaminya. Namun kalau maksudnya dia berdandan, ya di pakaian di jilbabnya ada hiasan-hiasan, ada pin misalkan, apalagi itu. Ya pokoknya menarik pandangan kaum laki-laki, maka tidak boleh. Walaupun dia keluar bersama suaminya, walaupun suaminya mengizinkan, dan itu adalah suami dayuth namanya, suami yang tidak cemburu,
yang juga termasuk dosa besar. Dia juga terancam tidak masuk surga kalau tidak cemburu istrinya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Iya. Apakah rambut boleh ditampakkan kepada orang yang masih mahram kita atau kepada sesama wanita? Karena tadi batasan untuk mahram adalah wajah, tangan dan kaki. Baik, tadi saya sudah tambahkan penjelasan. Bukan hanya sekedar wajah, tapi dari leher ke atas. Kenapa? Karena ayat mengatakan wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka tampakkan perhiasan kecuali kepada mahram. Nah, tempat perhiasan itu di mana? Perhiasan bagian atas di mana? Di leher kan, kalung. Berarti leher ke atas mencakup kepala dan rambut itu boleh bagi mahram. Boleh bagi mahram. Tapi leher ke bawah maka tidak boleh. Jadi kembali kepada ayat, yaitu batasannya tempat perhiasan. Iya. Ada yang mengatakan, apakah sepupu dari saudara laki-laki tidak boleh dinikahkan karena terlalu dekat dari saudara perempuan? Apa benar Ustaz? Ya, secara hukum syariat boleh saja sepupu. Ya, misalkan kakak adik, laki dan perempuan, masing-masing punya anak, laki dan perempuan anaknya, boleh mereka nikahkan. Boleh mereka nikahkan. Secara syariat boleh karena bukan mahram. Iya. Apakah boleh jika membuka cadar di sekolah? Karena di sekolah tidak diperizinkan untuk menggunakan cadar. Sementara saya merasa berdosa karena tidak bisa istiqamah. Jadi jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan rincian bercadar. Ada kondisinya wajib, ada kondisinya ulama beda pendapat wajib atau tidak. Maka kalau kondisinya wajib, tidak boleh mengikuti aturan sekolah seperti itu. Dan saya kira tidak berhak sekolah di negeri kita memberi aturan seperti itu. Tidak berhak. Kalau ada sekolah seperti itu bisa dilaporkan sebenarnya ke Diknas atau ke yang berwenang di situ, yang berwenang menegur sekolah itu. Ya mungkin Diknas ya, atau Depak. Iya. Itu nggak boleh aturan seperti itu. Bagaimana dengan cadar butterfly dan Yaman, yang mana modelnya sedikit berbeda dari cadar yang lain pada umumnya? Apakah itu termasuk tabarruj? Saya belum pernah lihat ya butterfly itu. Kayak gimana itu ya? Butterfly apa artinya? Kupu-kupu ya? Hah? Ya intinya itu model perhiasan kalau begitu. Model perhiasan. Intinya menari kan? Ya, semua yang menarik pandangan kaum laki-laki, yang indah dilihat, enak dilihat, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Iya. Saya sebagai ibu wajib menutup aurat saya di dalam rumah di saat ada anak laki-laki. Di saat ada anak laki-laki saya di rumah, putra saya masih tidur putra saya masih tidur dengan saya. Apakah haram dan berdosa? Baik. Pertama tadi sudah kita katakan, ada batasan aurat yang dibolehkan bagi mahram, termasuk anak laki-laki, bagi seorang ibu. Masih ada batasan yang dibolehkan, yaitu tempat-tempat perhiasannya. Tempat-tempat perhiasannya. Iya. Yang kedua, kalau anak itu masih kecil, belum mengerti aurat, juga tidak mengapa, tidak ada batasan. Kalau dia belum mengerti aurat, ya mungkin dia masih di bawah 7 tahun misalkan, dia nggak ngerti aurat, maka itu tidak mengapa, tidak ada batasan sama sekali. Iya, kecuali aurat besarnya, kecuali aurat besar. Iya. Adapun masih tidur dengan saya, Nabi SAW mengatakan,
muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anakmu salat di umur 7 tahun dan pukul kalau nggak mau salat di umur 10 tahun. Pukul di sini maksudnya pukulan ringan. Dan pisahkan tempat tidur mereka di umur 10 tahun tersebut. Maka di sini kita bisa memetik kesimpulan, kalau dia sudah umur 10 tahun, hendaklah dia diberi kasur sendiri. Tidak boleh tidur dengan lawan jenisnya walaupun mahramnya, termasuk dengan ibunya. Termasuk dengan ibunya. Sekamar tidak apa-apa, yang penting beda kasurnya. Beda kasurnya. Kalau dia sudah 10 tahun ke atas. Iya. Jadi tidak boleh antara lawan jenis walaupun mahram tidur seranjang kalau sudah 10 tahun, harus dipisahkan. Iya. Bagaimana hukum wanita memakai khimar yang modelnya ada lubang di bagian khimar itu dan untuk dimasukkan tangan untuk memudahkan aktivitas, namun memperlihatkan lekuk tangan? Kalau memperlihatkan lekuk tangan ya tidak boleh. Ya solusinya tangannya menggunakan pakaian yang yang lebar. Jadi tidak mengapa ada lubang dalam kerudungnya, dengan syarat dia menggunakan pakaian yang menutupi tangannya dan pakaiannya lebar dan menggunakan kaos tangan. Iya. Suami masih bekerja di tempat yang banyak wanita yang tidak berhijab dan kadang mereka minta dibonceng karena pulang searah dengan suami, tapi ana sebagai istrinya keberatan. Apa yang harus ana lakukan? Jangan keberatan dulu, tanya dulu yang dibonceng itu jangan-jangan sudah dia nikahi. Tanya dulu, pastikan dulu ya. Kalau belum dinikahi ya tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan cuma numpang, ngojek sekalipun nggak boleh. Ya nggak mengapa bekerja sebagai tukang ojek, tapi tidak boleh membawa penumpang yang lawan jenis. Iya, karena nggak mungkin pasang hijab di motor ya. Iya. Baik. Jadi nggak boleh. Tidak dibolehkan seperti itu. Harus dinasihati suaminya dan dinasihati juga suami untuk menjaga diri di kantor, membatasi diri, menjaga batasan-batasan pergaulan dengan wanita muslimah. Dinasihati untuk menundukkan pandangan. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, maka hendaklah dipilih yang lebih baik. Iya. Wajibkah seorang wanita memakai handset untuk menutupi tangan pada wanita? Tangan dari pergelangan ke atas, maka itu aurat yang disepakati ulama. Adapun pergelangan ke bawah, hukumnya seperti hukum wajah. Perincian hukumnya tangan ke bawah seperti hukum wajah. Iya. Kalau dengan memakai handset bisa lebih menutup aurat, ya tentu sangat bagus sekali. Bagaimana hukumnya jika saat di rumah istri memakai kaos milik suami? Tadi kita sudah berikan kaidah. Tinggal kita lihat ini pakaian khusus laki-laki atau biasa juga digunakan wanita. Kalau ternyata khusus bagi laki-laki maka tidak boleh. Itu tasyabbuh. Nah, untuk mengetahui khusus bagi laki-laki itu gimana? Lihat, ini kebanyakan yang menggunakannya laki-laki atau seimbang. Wanita juga banyak menggunakannya. Maka kalau begitu, kalau seimbang berarti bukan khusus laki-laki. Kalau kebanyakannya hanya laki-laki yang menggunakan, berarti itu khusus bagi laki-laki. Iya. Bagaimana memakai hijab yang berwarna? Warna yang paling afdal adalah hitam, tapi enggak harus hitam. Tidak mengapa warna lain, dengan syarat bukan warna-warna yang menarik pandangan. Namun yang afdal adalah hitam. Kebanyakan
pakaian wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hitam, sampai disebutkan bagaikan burung-burung gagak mereka karena hitam. Karena hitam itu yang paling menyeramkan dilihat bagi laki-laki. Bagaimana menurut Ustadz tentang pakaian muslimah yang menyapu lantai? Begitu seharusnya. Pakaian muslimah itu harus isbal. Harus isbal. Makanya laki-laki yang isbal itu kebalikannya, dia menyerupai wanita. Laki-laki kenapa nggak boleh isbal? Karena di samping itu dilarang, dosa besar, itu termasuk kesombongan. Walaupun dia nggak niat sombong, tapi itu sendiri adalah kesombongan. Dan juga karena itu menyerupai kaum wanita. Justru memang seharusnya begitu. Pakaian wanita muslimah itu sampai menyapu lantai. Makanya ada hadis ketika seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau bagian bawah pakaian wanita muslimah terkena najis? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan membersihkan najis itu langkah dia berikutnya. Karena dulu kan mereka berjalan di padang pasir misalkan. Kalau ketika berjalan terkena najis bagian bawahnya, langkah-langkah dia berikutnya akan dibersihkan oleh pasir-pasir yang suci berikutnya. Iya. Jadi justru itu yang sangat bagus. Namun tidak mengapa, insya Allah tidak sampai di lantai, tapi kemudian ditutupi dengan kaos kaki. Ya. Menutupi sampai seluruh kaki, walaupun tidak sampai menyapu lantai. Sampai di lantai tapi tidak menyapu lantai. Lalu ditambah dengan kaos kaki, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Apa hukum seorang muslimah mengupload dirinya di sosmed dengan tujuan dakwah? Apakah dakwahnya sah sedangkan fotonya dilihat banyak orang, pria dan wanita? Ini dakwah kepada perbuatan dosa, bukan dakwah kepada perbuatan baik namanya. Jadi dia sedang berdakwah kepada perbuatan dosa. Seharusnya dia tidak terlihat oleh kaum laki-laki, tapi dia sengaja memperlihatkan dirinya. Tadi sudah saya jelaskan ayat yang melarang kaum laki-laki melihat wanita, tidak khusus dia belum berhijab. Sama saja, walaupun dia sudah berhijab, tetap dilarang kaum laki-laki melihatnya. Malah jemaah sekalian, tidak sedikit kaum laki-laki lebih tertarik kalau wanitanya berhijab. Kenapa? Yang tidak berhijab sudah pasaran. Jadi malah lebih menarik sebagian kaum laki-laki ketika dia berhijab. Bahkan ketika dia bercadar makin bikin penasaran. Ya. Yang terlihat hanya matanya, betapa indah matanya. Mulailah dia lakukan pendekatan-pendekatan sampai akhirnya dia kirim foto dan akhirnya laki-lakinya menyesal. Karena fotonya enggak sesuai keinginan. Jadi tidak boleh ya, ini fitnah. Ini cara berdakwah yang salah. Cara berdakwah yang mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Padahal kita sudah berusaha memakai pakaian syar'i, tapi orang-orang berkata terlalu fanatik. Bagaimana itu Ustaz? Yaitu karena mereka belum tahu kan. Yang gak usah dipedulikan. Kita hidup mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan mereka. Seisi dunia membenci kita dan kita tetap berpegang teguh dengan syariat, maka mereka tidak akan membahayakan kita. Ingat itu. Mereka tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Apapun kata mereka, apapun tindakan mereka, tidak membahayakan kita apabila kita berpegang teguh dengan syariat. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan kamu terus bertakwa, kata Allah, tidak membahayakan kamu tipu daya mereka sedikit pun. Justru yang membahayakan kita ketika kita meninggalkan perintah Allah karena takut celaan manusia. Makanya Allah mengabarkan di surat Al-Maidah ayat ke-54 tentang sifat orang-orang yang Allah cintai, di antaranya apa? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Ketika kita takut celaan lalu kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan, justru itulah yang membahayakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man ardan nasa bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka,
maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Jadi hati-hati, karena takut dicelah, walaupun oleh orang tua kita. Orang tua kita mencela jilbab kita, lalu kita lepas jilbab kita, kita ganti yang tidak syar'i, maka Allah pun murka kepada kita. Orang tua kita senang, tapi Allah murka, apa gunanya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah biarkan kita kepada manusia, yaitu Allah tidak akan menolong kita. Naudzubillah. Iya. Ya, kita nasihati orang tua kita dengan cara yang baik, tetapi kita tidak boleh meninggalkan apa yang Allah perintahkan demi memenuhi keinginan orang tua. Iya. Bagaimana hukumnya memakai pakaian yang bisa untuk laki-laki dan perempuan? Misal kaos tangan panjang, unisex, yang artinya bisa untuk laki-laki dan perempuan. Maksudnya untuk di rumah pakai kaos tangan panjang dan bawahnya memakai rok. Tidak mengapa kalau terbukti ada fakta bahwa itu memang bukan pakaian khusus laki-laki, maka tidak mengapa insyaallah taala. Seperti yang dijelaskan tadi, wanita yang menyerupai laki-laki itu dilaknat. Jika ada teman atau saudara yang seperti itu, bagaimana cara kita memberitahu agar orang tersebut menyadarinya bahwa salah dan dosa besar? Saya pernah memberitahu, hanya saja jawabannya nanti juga enggak jika sudah ada hidayah. Sampai saat ini pun masih seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk teman dan saudara saya itu? Yang bisa kita lakukan hanyalah menasihati dan mendoakan. Menasihati dan mendoakan. Dia mau menerima nasihat kita atau tidak, maka itu sudah bukan urusan kita lagi. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara memberi nasihat yang terbaik adalah dengan menyampaikan dalil. Menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Masalahnya dalilnya belum hafal. Kalau begitu diusahakan untuk dihafal. Begitu pula termasuk cara yang bagus berdakwah, kita belikan buku lalu kita minta dia baca. Itu juga bagus. Atau kirimkan potongan-potongan kajian yang singkat di WhatsApp-nya atau artikel singkat, itu juga bagus. Atau ajak ke majelis ilmu. Ajak ke majelis ilmu. Iya. Tapi kalau bencong tetap harus duduk di sini ya, jangan duduk di tempat akhwat. Tidak mengapa kalau ada bencong mau hadir di sini. Hadir ke majelis ilmu. Ini juga cara berdakwah yang baik. Ajak mereka ke majelis ilmu biar mereka bisa belajar. Iya. Kemudian banyak-banyak doakan semoga Allah memberi hidayah. Adapun ucapannya nanti juga enggak, jika sudah ada hidayah, maka katakan kepadanya hidayah itu juga harus diusahakan. Hidayah harus diusahakan. Dan hidayah berupa ilmu itu sudah ada. Tinggal kita mengamalkan. Jadi hidayah itu juga harus diusahakan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami beri hidayah kepada mereka ke jalan-jalan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi harus ada usaha. Sama saja dengan kita pingin penghasilan, pingin dapat rezeki setiap hari, makanan, ya kan kita harus usaha. Nggak bisa kita katakan ya sudah tunggu saja nanti datang sendiri, tidak bisa. Sama juga dengan hidayah, harus diusahakan. Iya. Teman saya suaminya selingkuh sehingga perempuan tersebut hamil. Secara syariat, apakah perintah Allah dan larangannya dalam menghadapi masalah tersebut? Pertama, suaminya harus bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak bisa diteruskan perzinahan dengan tidak bisa diteruskan pernikahan dengan pezina. Karena Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan pezina bagi orang-orang beriman. Jadi zina itu bisa menjadi sebab haramnya meneruskan pernikahan kalau dia enggak bertobat. Dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya, yang kedua harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula di sisi yang lain, istri juga mungkin harus lebih berlaku baik kepada suami dan juga berhias untuk suami, tampil cantik untuk suami, sehingga dengan itu semoga bisa menghalangi dia
tergoda dengan wanita lain. Iya. Dan menasihati dia supaya menjaga pergaulannya, jangan bergaul bebas dengan kaum wanita. Bagaimana hukum menisbatkan nama istri kepada suami? Bagaimana jika orang-orang sekitar yang sudah kebiasaan manggil kita dengan nama suami kita? Apakah itu termasuk menisbatkan? Jawabannya ya, itu termasuk menisbatkan, dan itu tidak boleh. Karena menisbatkan itu hanya khusus terhadap ayah kita, Iya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Bahkan beliau mengatakan itu termasuk tradisi jahiliyah, seseorang menisbatkan diri kepada selain orang tuanya. Ustadz, saya baru saja ta'aruf dan gagal. Saya sedih, mohon nasihatnya. Yang pertama saya katakan, berserah dirilah kepada takdir Allah Azza wa Jalla dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Allah yang Maha Tahu. Mungkin kalau diteruskan, kalau jadi menikah, malah mudaratnya lebih besar bagi kita, baik untuk dunia maupun akhirat kita. Sehingga kita tetap berprasangka baik. Mungkin masih ada Allah siapkan untuk kita pasangan yang lebih baik. Oleh karena itu berdoalah agar Allah gantikan dengan yang lebih baik. Berdoalah juga agar Allah gantikan dengan yang lebih baik. Karena ini juga termasuk musibah kehilangan. Maka boleh kita berdoa seperti doa orang yang musibah kehilangan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Kata Nabi SAW, barang siapa kehilangan sesuatu, kemudian dia baca doa ini, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi ini yang paling pokok, kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu yang kita inginkan itu bisa jadi malah memudaratkan kita. Iya. Kemudian yakinlah segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Kita hanya usaha, semuanya Allah yang menakdirkan. Dan juga tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita semakin baik, insyaallah ta'ala Allah akan berikan kepada kita juga yang tepat untuk kita. Wallahu alam. Saya kadang masih menggunakan hijab yang bermodel, walaupun panjang jika pergi bersama teman yang hijabnya masih pendek karena kebawa suasana. Bagaimana cara untuk istiqamah dalam berhijab syar'i? Inilah contoh bahaya teman. Bahaya teman yang buruk. Kita terbawa suasana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang hendak dia jadikan sahabat dekatnya. Jadi ini yang pertama, pilihlah sahabat dekat, kawan jalan, kawan gaul kita, orang-orang yang terbaik, orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Iya. Kemudian kalau kita ketemu sahabat-sahabat yang masih belum berhijab, hendaklah kita berusaha mendakwahi mereka. Jangan mereka yang memberi pengaruh buruk kepada kita, tapi kita yang berusaha mendakwahi mereka. Termasuk juga yang saya katakan tadi, ajak mereka ke majelis ilmu dan lain-lain. Itu juga bagian dari kasih sayang kepada mereka. Kasihan mereka kalau dibiarkan terus menggunakan hijab yang tidak syar'i. Maka berikan nasihat kepada mereka. Iya. Saya sudah berapa kali ikut korban, tapi saya belum mengakikahi anak saya yang sudah pada dewasa. Mana yang lebih diutamakan? Kalau yang lebih utama ketika sudah masuk di hari-hari berkorban, ya yang lebih utama berkorban. Yang lebih utama adalah berkorban. Tapi kalau di hari-hari sekarang ya sudah lewat waktu berkorban, maka yang lebih utama adalah akikah. Memang ada khilaf ulama,
Kalau sudah lewat 7 hari boleh atau tidak? Mayoritas ulama tetap berpendapat masih disyariatkan. Masih disyariatkan. Ya maka silakan, waktunya kan panjang. Ya, sedangkan berkurban itu waktunya singkat, hanya 4 hari, tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kalau ditanyakan di hari-hari itu, maka yang lebih afdal berkurban. Tapi di hari-hari sekarang yang lebih afdal adalah akikah. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.